wabarakatuh. Selamat datang di sesi pembelajaran online kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Sukri, pegiat kerjasama internasional pengadaan pemerintah. Dalam sesi ini kita akan membahas materi tentang konsep teori, prinsip, dan perkembangan hukum perdagangan internasional. Materi ini dirancang untuk membantu teman-teman untuk memahami bagaimana hukum perdagangan internasional berperan sebagai pilar utama dalam mendukung hubungan ekonomi global. Selain itu, pada sesi ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang dasar-dasar teori dan prinsip-prinsip utama yang mendasari regulasi perdagangan antar negara. Harapannya, setelah sesi ini, teman-teman memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum perdagangan internasional tidak hanya mengatur transaksi lintas negara, tetapi juga membentuk fondasi untuk kolaborasi global. Baik, mari kita mulai dengan membahas pengantar hukum perdagangan internasional pada slide berikut. Hukum perdagangan internasional merupakan salah satu bidang hukum yang berkembang pesat di era globalisasi. Hukum perdagangan internasional mencakup hubungan dagang lintas batas negara, baik dalam bentuk sederhana seperti barter atau jual beli barang komoditi hingga transaksi yang lebih kompleks seperti perdagangan barang, jasa, investasi, dan hak kekayaan intelektual. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Huala Adolf, hukum ini pada dasarnya lahir dari kebutuhan para pedagang untuk menciptakan aturan yang adil dan dapat diandalkan dalam transaksi mereka. Praktik ini dikenal sebagai lex mercatoria atau law of merchants. Dalam perkembangannya, perdagangan internasional kini menjadi tulang punggung ekonomi global, mendorong integrasi antar negara dan memperkuat sistem kerjasama ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum perdagangan internasional menjadi penting untuk melihat bagaimana regulasi mendukung aktivitas dagang yang adil, transparan, dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai konsep, teori, prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional. Nah, mari kita mulai dengan melihat mengapa regulasi perdagangan internasional itu penting. Regulasi perdagangan internasional sangat penting karena sebagian besar perekonomian global bergantung pada perdagangan antar negara. Globalisasi mendorong integrasi ekonomi yang lebih besar, menciptakan hubungan dagang yang lebih luas. Dalam mendukung ini, teori ekonomi ada yang dikenal konsep yaitu berkaitan dengan keunggulan absolut dari Adam Smith dan keunggulan komparatif dari David Ricardo yang menekankan pentingnya spesialisasi produk untuk efisiensi. Selanjutnya, kita melihat bagaimana sistem perdagangan internasional berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Sejarah awal perkembangan perdagangan internasional dimulai dari praktik barter sederhana antar komunitas atau kerajaan. Selanjutnya, yaitu pada abad pertengahan, perdagangan berkembang di bawah lex mercatoria, yaitu hukum pedagang yang berasal dari kebiasaan dagang di pekan raya atau pelabuhan. Nah, dilanjutkan ketika abad ke-20, perjanjian seperti General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT yang kita kenal, menciptakan kerangka formal untuk perdagangan lintas batas negara. Namun, ambisi untuk membentuk sebuah organisasi internasional global muncul setelah adanya Perang Dunia Kedua. Ketika itu, ide mendirikan International Trade Organization itu diperkenalkan, atau AITO ya, mungkin teman-teman tahu. Namun sayangnya, AITO gagal karena tidak diratifikasi oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Dengan berjalannya waktu, hingga saat ini, berbagai babak negosiasi dalam GATT memperluas ruang lingkup dan memperdalam komitmen perdagangan. Nah, hingga akhirnya maksud saya, WTO lahir sebagai puncak dari upaya multilateral dalam menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih terorganisir dan komprehensif. Hari ini, sistem ini terus berkembang untuk menghadapi tantangan modern, termasuk digitalisasi perdagangan dan kebutuhan atas keberlanjutan ekonomi. Tentunya slide yang ini menegaskan bagaimana perdagangan internasional telah menjadi pilar penting dalam ekonomi global dari masa ke masa. Hal ini, ketika sejarah perdagangan internasional di era modern dengan adanya GATT pada tahun 1949, ini menjadi dasar seperti
yang terjadi di dalam WTO. GATT ini yang kemudian digantikan oleh WTO tahun 1945. Namun dalam hal ini seketika perjalanannya banyak sekali terjadinya negosiasi antar negara atau rounds yang dilakukan untuk menurunkan tarif dan menghapus hambatan perdagangan. Tentunya hal ini dilanjutkan ketika perjanjian Marrakesh menjadi landasan pembentukan World Trade Organization atau WTO tahun 1995. WTO tidak hanya menangani perkara perdagangan barang, tetapi juga hak kekayaan intelektual, jasa, dan penyelesaian sengketa serta beberapa perjanjian perdagangan internasional lainnya seperti government procurement atau pengadaan barang jasa pemerintah. Hingga saat ini WTO memiliki 164 anggota yang mencakup 90% perdagangan dunia. Tentunya dengan banyaknya negara ini ada satu prinsip kesamaan yang utama, yaitu non-diskriminasi, transparansi, dan prediktabilitas dalam perdagangan. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana hukum perdagangan internasional berkembang dari waktu ke waktu. Hukum perdagangan internasional pada awalnya lahir dari praktik perdagangan para pedagang di masa lampau seperti yang saya sebutkan tadi dengan istilah Lex Mercatoria atau Law of Merchants. Hukum ini berkembang secara bertahap melalui 4 faktor utama. Yang pertama, kebiasaan yang timbul dari pekan raya dagang. Para pedagang dari berbagai daerah bertemu di pekan raya dan menciptakan kebiasaan hukum dalam transaksi dagang mereka. Selanjutnya, yang kedua, kebiasaan dalam hukum laut, yaitu perdagangan maritim mendorong lahirnya aturan-aturan untuk menyelesaikan sengketa pelabuhan dan memastikan keamanan transaksi di laut. Yang ketiga, penyelesaian sengketa dagang. Kebiasaan dalam penyelesaian sengketa melalui forum-forum internal turut membentuk dasar dari hukum perdagangan internasional yang modern. Dan yang terakhir, notaris memainkan peran penting dalam memberikan layanan hukum untuk transaksi dagang seperti pembuatan kontrak dan verifikasi dokumen. Nah, kemudian perkembangan ini kemudian semakin formal ketika hukum perdagangan tersebut dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional yang seperti kita saat ini di Indonesia. Namun ini diawali dengan Perancis yang mengadopsi Code de Commerce pada tahun 1807 dan Jerman menerbitkan Allgemeine Handelsgesetz pada tahun 1861. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan hukum perdagangan ini semakin pesat. Tentunya tadi saya sebutkan adanya GATT, kemudian ada pula berbagai perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral yang menjadi dasar kerangka hukum perdagangan global. Selain itu, muncul pula organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations atau PBB dan badan-badan ekonomi regional seperti European Single Market tahun 1992, NAFTA tahun 1994, dan APTA di regional ASEAN itu tahun 2023 yang semakin memperkuat kerangka hukum perdagangan lintas negara. Dengan adanya perkembangan ini, tentunya hukum perdagangan internasional menjadi semakin kompleks dan komprehensif, mencakup berbagai aspek seperti perdagangan barang, jasa, investasi, dan kekayaan intelektual, serta beberapa agreement perjanjian yang meliputi cakupan-cakupan yang lebih luas. Apalagi saat ini kita lihat di berbagai fora-fora seperti regional, multilateral, semakin banyak sekali. Tentunya dulu kita kenal dengan Free Trade Agreement, sekarang lebih luas yaitu Comprehensive Economic Partnership Agreement. Hal ini menegaskan peran penting hukum perdagangan dalam mendukung aktivitas ekonomi global yang lebih stabil, adil, dan transparan. Tentunya perkembangan hukum perdagangan internasional ini terus diadaptasi dengan dinamika ekonomi dunia. Kita akan melihat lebih dalam bagaimana sih apa yang dijelaskan tadi, seperti apa menurut teori-teori dan pendapat para ahli ketika melihat perkembangan hukum perdagangan internasional. Ahli yang pertama yaitu Sim Thorpe mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial antar lintas negara. Aturan ini sebenarnya bersifat private, artinya lebih menekankan kepada hubungan individu atau badan usaha antar negara dibandingkan antara hubungan antar pemerintah yang bersifat publik. Berikutnya, kita akan membahas definisi hukum perdagangan internasional yang tercantum dalam Piagam HH
dan kewajiban negara atau Charter of Economic Right and Duties of the States. Piagam ini menegaskan prinsip yang mendasar bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. Pernyataan ini tertuang secara eksplisit dalam pasal 4 dari piagam tersebut yang menyatakan every state has the right to engage in international trade. Hal ini berarti bahwa berdagang merupakan hak dasar setiap negara yang tidak dapat dibatasi oleh faktor politik, ekonomi, atau perbedaan sistem hukum. Piagam ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa perdagangan internasional dapat diakses oleh semua negara, baik negara maju, berkembang dalam kerangka kerjasama yang adil dan setara. Dengan adanya piagam ini, tentunya hukum perdagangan internasional juga menjadi instrumen penting dalam membangun kedaulatan ekonomi, mempromosikan keadilan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif semua negara di kancah perdagangan global. Rafiqul Islam menyorotin keterkaitan antara perdagangan internasional dan sistem keuangan. Beliau mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai aturan, norma, dan praktik yang mengatur transaksi lintas negara dan sistem pembayaran yang mempengaruhi perilaku lembaga komersial. Selanjutnya, Michel Sanson mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai regulasi yang mengatur perilaku pihak-pihak dalam perdagangan barang, teknologi, jasa lintas negara. Ia membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum publik yang mengatur hubungan antar negara dan hukum private yang mengatur hubungan antar individu dan atau badan usaha. Untuk memperkuat pendapat tersebut, sebenarnya juga ada pendapat dari Hercules Boyson menyatakan bahwasanya hukum perdagangan internasional adalah cabang khusus dari hukum internasional. Ia mencakup aturan perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, aturan hukum nasional dalam hal ini berdampak langsung pada perdagangan internasional yang juga menjadi bagian dari hukum ini. Tentunya dari berbagai penjelasan tadi terdapat 3 prinsip utama. Maksud saya adalah di sini berbagai macam prinsip, tapi prinsip utamanya yaitu adalah dalam perdagangan internasional adalah non-diskriminasi. Non-diskriminasi ada 2. Yang pertama most favored nation dan yang kedua adalah national treatment. Most favored nation intinya adalah kita tidak boleh memperlakukan tidak sama rata negara satu negara lainnya. Artinya kita harus memperlakukan suatu negara harus memperlakukan sama antara negara satu dan negara lainnya di bawah under WTO agreement gitu ya, WTO agreement. Tentunya national treatment akan mungkin agak berbeda, tapi satu prinsip yang sama, yaitu tidak boleh membedakan antara misalkan barang, jasa, dan pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha asing di suatu negara. Nah, jadi prinsip tadi sebenarnya bertujuannya adalah untuk bagaimana pemberlakuan yang non-diskriminasi. Selain itu, perdagangan bebas secara bertahap dan transparansi juga mengatur pilar-pilar penting. Prinsip ini tujuannya adalah untuk menciptakan perdagangan yang adil, bebas hambatan, dan mendukung perkembangan negara-negara yang berkembang. Terdapat 3 prinsip utama dalam hukum perdagangan internasional menurut Profesor Alexander Goldsmith. Yang pertama yaitu kebebasan berkontrak. Berarti di sini setiap pihak memiliki otonomi dalam menyepakati kontrak. Yang kedua, fakta sunt serpanda, berarti kontrak yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dan terakhir yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase semakin umum digunakan dalam perdagangan internasional akan lebih cepat dan fleksibel. Sebagai tambahan prinsip tersebut, yaitu adalah prinsip navigasi komunikasi. Hal ini memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi dan bertransaksi lintas negara tanpa hambatan melalui darat, laut, maupun sarana elektronik. Tentunya, hukum perdagangan internasional, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, terdapat teori perdagangan internasional seperti keunggulan absolut dan komparatif yang memberikan dasar bagi aktivitas perdagangan antar negara. Keunggulan absolut menunjukkan kemampuan suatu negara memproduksi barang yang lebih efisien dibandingkan negara lain. Sementara itu, keunggulan komparatif menunjukkan manfaat dari spesialisasi produksi meski tidak memiliki keunggulan absolut. Nah, jadi dari kedua teori ini tentunya saling mendukung bagaimana caranya agar perdagangan internasional semakin berkembang dan negara satu sama lain saling memiliki ketergantungan dan atau saling membutuhkan.
Tentunya terakhir, saya akan jelaskan bagaimana sebenarnya perdagangan internasional tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas ekspor-impor. Negara berkembang misalnya, seperti Indonesia, berupaya meningkatkan ekspor untuk mendapatkan devisa yang mendukung pembangunan nasional. Namun, transaksi ekspor-impor memiliki pengaturan yang lebih kompleks dibandingkan transaksi domestik karena melibatkan lebih dari satu negara. Untuk itu, teman-teman semua, berdasarkan penjelasan ini bahwasanya perdagangan internasional tentunya memiliki kriteria-kriteria tertentu yang kita lihat dari sisi hukum perdagangan tidak hanya mengatur antara negara dengan negara, namun juga melibatkan antara individu dan juga berkaitan dengan perusahaan seperti itu. Jadi private dalam hal ini akan menjadi suatu masukan yang lebih baik agar apa? Agar tentunya pembahasan lebih lanjut mengenai teori, prinsip, dan perkembangan hukum perdagangan internasional semakin berkembang. Untuk itu, materi ini sebenarnya memberikan pemahaman tentang bagaimana regulasi yang mendukung perdagangan global. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya siap jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan komentar di kolom komen di bawah. Terima kasih.